Ratusan petani tembakau Tulungagung tolak pasal kontroversial RPP Kesehatan. Polres Blitar Kota kembali mengerahkan mobil water cannon untuk mensuplai warga terdampak kemarau panjang. Rizky Afrizal, pemain timnas, kunjungi SSB Golden Soccer Academy Blitar untuk bagikan ilmu. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Anggota unit Turjawali Satlantas Polres Trenggalek, Jawa Timur menangkap seorang wanita yang diduga menjadi pelaku pencurian dengan pemberatan di wilayah Surabaya. Pelaku yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga ini ditangkap di dalam bis di wilayah Trenggalek. RYT, asisten rumah tangga asal Kelurahan Sumbergetong, Trenggalek, Jawa Timur ini ditangkap oleh anggota Satlantas Polres Trenggalek pada Rabu siang. Penangkapan ini bermula dari informasi unit Reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya, terkait kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh RYT di Surabaya. Tersangka dikabarkan kabur ke Trenggalek dengan menumpang bus jurusan Surabaya-Trenggalek. Satlantas Polres Trenggalek yang menerima informasi langsung melakukan penyekatan di beberapa titik. Hasilnya tersangka RYT berhasil diidentifikasi dan ditangkap saat masih di dalam bus. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti uang pecahan rupiah dan uang asing dengan total mencapai 35 juta rupiah. Kita di dua titik, akhirnya kita temukan seorang tersangka ibu-ibu yang notabene diinformasikan telah membawa tas, yaitu berupa satu buah tas warna biru, puluhan lembar dolar, baik Amerika, ringgit maupun dari Cina, lanjut satu kotak yang berisi emas. Setelah melintas di wilayah pos polisi lantas, diberhentikan oleh anggota, akhirnya terdapat sesuatu yang mencurigakan, akhirnya kita amankan di Reskrim. Untuk ciri-ciri perempuan, inisial R, alamat desa Sumbergetong, Kecamatan Trenggalek. Sementara itu laporan dari kita, dari Satlantas Polres Trenggalek. Terima kasih. Saat ini tersangka sih? Saat ini tersangka masih diminta keterangan dari Reskrim. Kita serahkan untuk penghitungan uang. Saat terlihat tadi banyak uang rupiah juga, rupiah, dolar maupun ringgit. Sementara masih diminta keterangan dari rekan Reskrim. R ini sebagai pekerja rumah tangga? Untuk ibunya itu informasi sebagai ART, yaitu asisten rumah tangga, yang informasinya di wilayah Sukolilo, Surabaya. Berarti itu korbannya majikan sendiri kan? Kenapa? Korbannya majikan sendiri atau? Korbannya ya, informasi belum tahu sampai sekarang, masih diminta keterangan dari Reskrim. Saat ini tersangka diamankan di Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Ratusan petani tembakau Tulungagung, Jawa Timur menolak sejumlah pasal pertembakauan dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Aksi penolakan dilakukan dengan penandatanganan petisi.
Aksi petani tembakau dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan pada spanduk petisi penolakan di Plumpung Garden, Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Tulungagung, Jawa Timur, bersama Panen Raya Tembakau. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak sejumlah pasal pertembakauan dalam RPP atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sehingga APTI akan terus mendorong pemerintah agar melindungi sektor ekonomi yang bergerak di bidang tembakau. Mengingat cukai tembakau telah berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Kita melaksanakan panen raya tembakau ya, sekaligus kita melaksanakan sarasehan terkait dengan adanya revisi PP 109 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dan ini bagi kami, terutama sebetulnya terkait RPP ini tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ada beberapa pasal, khususnya di pasal 435 sampai dengan 460 yang bagi kami, masyarakat tembakau Indonesia itu sangat merugikan. Maka kami dari DPN APTI menolak secara tegas terkait dengan rencana revisi RPP. Dampak secara langsungnya adalah bahwa tembakau ini kan mulai dari outfarm dan off-farmnya ya, outfarm dari off-farmnya itu kan saling ada keterkaitan ya, bahwa kalau misalnya dari sisi industrinya nanti dimatikan, otomatis akan berdampak juga kepada petani tembakonya, karena kami mau menjual tembakau itu ke siapa? Sementara itu, Ketua APTI Tulungagung Nur Hadi menyatakan, penolakan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran karena masih ada beberapa pasal pertembakauan yang dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada para petani, salah satunya pasal 457. Pasal tersebut cenderung mengancam eksistensi petani tembakau. Dalam pasal itu, petani tembakau akan dialihkan ke jenis tanaman lain. Padahal tembakau telah lama menjadi tumpuan ekonomi sebagian petani Tulungagung. Area tanam tembakau di Tulungagung mencapai 1.017 hektar, dengan produksi rata-rata per hektar mencapai 1,5 hingga 2 ton tembakau kering, dan itu pun belum mencukupi kebutuhan pabrik rokok di Tulungagung, sehingga harus mendatangkan tembakau dari daerah lain. Memang beberapa bulan yang lalu dari kesehatan sangat ngetren untuk menolak keberadaan terkait dengan tembakau atau perokok yang mana hasil tembakau itu disamakan dengan zat adiktif. Kita menolak di waktu itu, alhamdulillah dikabulkan oleh pemerintah. Saat ini masih ada pasal lagi yang saat ini merugikan petani tembakau yang ada di seluruh Indonesia. Dampaknya sangat besar sekali kalau itu diundangkan oleh pemerintah. Otomatis petani tembakau ini tidak ada tembakau yang ditanam oleh para petani, mengakibatkan akhirnya kita belum bisa mengalihkan tanaman tembakau di musim tembakau seperti saat ini. Sedangkan petani yang saat ini dengan areal yang tidak ada tanaman lain yang senilai jerih payah petani, itu belum ada kecuali tanaman tembakau. Tak hanya itu, RPP Kesehatan juga melakukan pembatasan produk olahan tembakau. Kondisi itu dinilai akan mengancam puluhan ribu pekerja pabrik rokok di Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Polres Blitar Kota kembali mengerahkan mobil water cannon untuk mensuplai warga terdampak kemarau panjang. Simak laporannya sesaat lagi. Di, malam. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om.
Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Polres Blitar Kota Jawa Timur kembali mengerahkan mobil water cannon untuk mensuplai warga terdampak kemarau panjang. Dalam sehari sebanyak 6.500 liter air bersih kali ini disalurkan di Kelurahan Tanjung Sari, Kota Blitar, salah satu tambahan wilayah baru yang terdampak musim kemarau. Mobil water cannon milik Polres Blitar Kota Jawa Timur kembali dikerahkan untuk mensuplai air bersih kepada warga terdampak kemarau panjang. Kali ini petugas mensuplai air bersih di Kelurahan Tanjung Sari, Kota Blitar yang merupakan salah satu tambahan wilayah baru yang terdampak kekeringan. Total ada 6 titik penampungan air di wilayah Kelurahan Tanjung Sari yang disuplai oleh mobil water cannon setiap harinya. Dalam sekali suplai, kendaraan yang biasa digunakan untuk mengurai massa tersebut mampu membawa 6.500 liter air bersih. Kasat Samapta Polres Blitar Kota mengatakan selain rutin mensuplai air bersih di sejumlah lokasi yang terdampak kemarau, pihaknya yang bekerja sama dengan BPBD setempat juga akan terus memonitoring sejumlah lokasi yang dirasa memerlukan bantuan air bersih. Dengan menggunakan AWC, Kasat Samapta Polres Blitar Kota melaksanakan pengedropan pendistribusian air bersih ke Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar di 5 titik, di mana pendistribusian air bersih ini digunakan atau disalurkan kepada 27 KK, sekitar 104 jiwa yang ada di 5 titik atau 5 lokasi Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang mengalami kekurangan air bersih akibat kemarau yang panjang ini. Untuk diketahui, jumlah warga yang terdampak kekeringan di Kota Blitar, Jawa Timur terus bertambah. Sekarang ada 264 kepala keluarga atau 987 jiwa di 4 kelurahan di Kota Blitar yang mengalami krisis air bersih. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Aksi simpati bagi-bagi bunga mawar dan brosur mewarnai peringatan Hari AIDS Sedunia di Tulungagung, Jawa Timur. Pada peringatan Hari AIDS ini terdapat angka yang cukup memprihatinkan menimpa para remaja terinfeksi HIV/AIDS, sebanyak 398 kasus karena transmisi seksual. Peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2023 di Tulungagung, Jawa Timur yang diperingati di sekitar alun-alun dan Taman 0 km digelar dengan aksi simpati dari para penggiat dan relawan AIDS. Bagi-bagi bunga mawar hingga brosur kepada warga Tulungagung mewarnai peringatan Hari AIDS Sedunia untuk menepis stigma negatif dan diskriminasi kepada para OTH. Menurut Sekretaris 1 Komisi Penanggulangan AIDS Tulungagung, Ifada Nurrohmania, hingga 2023 ini kasus HIV/AIDS di Tulungagung mencapai 3.708 kasus. Di akhir tahun 2023 terdapat angka yang memprihatinkan menimpa para remaja terinfeksi HIV/AIDS sebanyak 398 kasus karena transmisi seksual. Temanya bergerak bersama komunitas, jadi ini adalah kita memang menyampaikan ke masyarakat kita punya populasi kunci berisiko, jadi populasi kunci berisiko itu juga yang perlu kita maintenance ya, karena itu juga untuk memproteksi komunitas yang lebih besar atau populasi yang lebih besar, sehingga kita menghindari stigma dan diskriminasi pada semua ODIV terutama dan juga dari berbagai yang terinfeksi dari berbagai etnis. Kemudian kemarin kita juga lakukan sosialisasi ke forum anak daerah. Jadi remaja ini juga menjadi prioritas sasaran karena angkanya juga cukup fantastis naiknya, hampir 400 yang terinfeksi HIV, 398 ya kayak gitu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Kasil Rohmat mengatakan bahwa di Tulungagung dengan peringatan Hari AIDS ini untuk lebih peduli bagi OTHA dirawat dengan baik dan tidak ada stigma negatif, serta peduli kepada warga yang belum terinfeksi HIV/AIDS. Sedangkan tujuan akhirnya pada tahun 2030 tidak ada kasus HIV/AIDS baru, sehingga saat ini perlu mencari sebanyak-banyaknya yang telah terinfeksi HIV/AIDS agar tidak memberikan penularan kepada yang lain. Memperingati Hari AIDS Dunia setiap tanggal 1 Desember sebagai momentum kita semuanya untuk peduli pertama bagi yang sudah kena, agar kita bisa merawat dengan baik, melayani dengan baik, tidak ada stigma. Peduli yang kedua adalah peduli yang belum kena, supaya tidak terkena. Usaha-usaha pencegahan, promosi kesehatan, penyuluhan itu adalah peduli yang kedua, sehingga kita semuanya yang sudah kena tetap diopeni, tidak ada stigma, yang belum kena jangan sampai kena. Goalnya adalah 2030 itu tidak ada HIV baru. Nah, menuju ke sana, karena ini penyakit menular, ya kita mencari sebanyak-banyaknya yang kira-kira kena untuk tidak memberi penularan kepada yang lain, dikasih pengobatan. Dari tahun 2016 hingga akhir Oktober 2023 ini, hampir separuh yang meninggal dunia dari 3.708 penderita HIV/AIDS di Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Rizky Afrizal, pemain timnas kunjungi SSB Golden Soccer Academy Blitar untuk bagikan ilmu. Simak laporannya sesaat lagi. Di, malam. Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Toho hari ini. Rizky Afrizal, pemain timnas kunjungi SSB Golden Soccer Academy Blitar, Jawa Timur untuk bagikan ilmu. Afrizal mengisi masa rehat usai mengikuti Piala Dunia U17 sebelum kembali ke klub Liga 1 Madura United. Berlokasi di lapangan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur, puluhan siswa sekolah sepak bola Golden Soccer Academy kedatangan pemain sayap tim nasional Rizky Afrizal. Di depan siswa SSB, Rizky Afrizal membagikan pengalaman selama berjuang untuk tim nasional, serta memberikan motivasi kepada anak-anak muda Golden Soccer Academy agar bisa berprestasi ke jenjang yang lebih tinggi. Selain Rizky Afrizal, sekolah sepak bola Golden Soccer Academy Blitar banyak mencetak pemain-pemain prestasi, diantaranya bermain di klub Bayangkara FC, PSBI Blitar, PSBR Kota Blitar, dan klub-klub profesional lainnya.
Selain itu, Rizky Afrizal memberikan materi bermain kepada siswa SSB Golden Soccer Academy, mulai dari cara menggiring bola hingga mengumpan bola dengan tepat. Juga melakukan tendangan bola di depan gawang agar bisa mencetak gol. Afrizal juga memberikan tips agar naluri bermain bola pada pemain muda juga mempunyai insting menyerang agar bisa membawa tim menuju kemenangan. Untuk kemarin kan saya habis pertandingan Piala Dunia dan ada jeda libur, dan saya menyempatkan waktu untuk balik ke Blitar asal saya. Tempat saya dibesarkan, dan saya juga ketemu pemain-pemain adik-adik untuk memberikan motivasi, semangat, dan pengalaman saya di timnas U17. Untuk masa istirahat ini sampai berapa hari? Saya dikasih masa waktu 1 minggu. Ini saya masih nyempatkan ya di sini, terus besok kembali lagi ke Madura. Harapannya dengan coaching klinik ini? Ya, semoga lebih banyak lagi bibit-bibit yang lebih tinggi ya, agar lebih banyak anak-anak SSB Golden Soccer Blitar ini yang termotivasi dan bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Usai memperkuat tim nasional pada Piala Dunia usia 17 tahun, Rizky Afrizal diberi waktu rehat selama seminggu. Dan hal tersebut dipergunakan untuk mengunjungi SSB yang membesarkan Rizky Afrizal hingga masuk skuad timnas. Selanjutnya, Rizky Afrizal akan bertolak menuju ke klub Liga 1 Madura United yang kini menjadi klub Rizky Afrizal. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.